Kepada Bu Sofi selaku dosen dan teman-teman yang telah hadir pada presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Sudah kenal Mas? Yudi Setiawan, Hasan Asari, Maulana Nur Reza, sama Haidar Rafli. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dede Budi Setiawan. Salam deh, salam. Assalamualaikum. Ini namanya mahasiswa beraura hijau sejati. Keramik plastik. Masih rame, tapi coba siapa yang rame? Adalah dari material komposit sebagaimana subgrup dari keramik teknik. CMC terdiri dari fiber keramik yang diletakkan pada matrik keramik sehingga bentuk sebuah material keramik fiber reinforced keramik. Reinforce. Pause dulu, pause. Mas, matrik dan fiber dapat terdiri dari berbagai jenis material keramik, di mana karbon dan fiber karbon juga dapat dianggap sebagai material keramik. Gelas keramik dan keramik merupakan material yang memiliki nilai modulus yang stiffness yang tinggi dan stiffness kekuatan vibrasi yang baik dan sedikit lebih padat dibandingkan dari kebanyakan logam struktural. Penggunaan material gelas keramik dan keramik sangat terbatas pada aplikasi struktural yang disebabkan oleh kerapuhan, ketahanan patahan yang rendah, sensitivitas terhadap cacat dan kekurangan tarik yang sangat rendah pada kondisi fasa filter mampu meningkatkan toleransi terhadap kerusakan. Toleransi toughness meningkatkan reliabilitas modulus yang tinggi dan kekuatan kelenturan dan tegangan yang tinggi. Hal utama yang mempengaruhi sifat komposit adalah bentuk dari fasa filler atau fibernya. Komposit dengan fiber yang tinggi memiliki kemungkinan lebih kuat dan tahan dibandingkan yang mengandung partikulat. Sedangkan komposit yang mengandung sweater dan platelet berada pada daerah transisi dari fase fiber yang kontinu dengan partikulat. Secara umum, fasa fiber dari material yang isotropik akan membentuk komposit dengan sifat-sifat isotropik. Dengan demikian, partikulat yang bulat sebagai inklusi ke dalam material gelas keramik dan keramik akan menghasilkan komposit dengan sifat metalik dan isotropik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hasan. Mekanisme ketangguhan pada sensei komposit matrik keramik yang diperkuat dengan fiber kontinu menunjukkan adanya perilaku torsi perpatahan bulat sering dengan banyaknya fiber. Ketangguhan perpatahan material ini mampu lebih dari 30 MPa/1 apabila antara fiber dan matrik terbentuk antar luka yang lemah. Sedangkan komposit matrik keramik yang diperkuat partikulat atau square menunjukkan perilaku kerapuhan diiringi dengan peningkatan kekuatan dan ketangguhan perpatahan. Ketangguhan perpatahan material tersebut berkisar MPa atau lebih. Material yang rapuh yang mengandung fasa filler terdispersi memiliki kemampuan kekuatan yang tinggi dibandingkan material yang
Oke, kekuatan meningkat seiring dengan peningkatan fraksi volume partikel terdispersi dan akan menurun seiring menurunnya fraksi volume partikel terdispersi. Kekuatan dipengaruhi oleh jarak partikel. Pengaruh ini tidak hanya ditemukan pada sistem dispersi partikel kuat saja, tetapi ditemukan juga pada sistem yang mengandung kekosongan disebabkan ujung retakan mengalami penumpulan dan terkalisir pada kekosongan. CFC dengan fiber kontinu dalam memperoleh keunggulan CFC dengan fiber kontinu dalam memperoleh keunggulan maksimum dari fiber sebagai pengumuman diperlukan penyusun secara paralel terhadap arah tegangan yang akan diberi. Bila sudut fiber dan tegangan tidak paralel dalam penyusunannya, kekuatan dan ketangguhan patahan dari komposit akan menurun dengan cepat. Penurunan kekuatan mencapai nilai minimum pada saat arah tegangan yang bekerja pada komposit tegak lurus dengan arah fiber. Meskipun CFC yang diperkuat fiber memberikan hasil yang baik, mekanisme patahannya sangat berbeda dari material gelas, keramik, dan keramik. Pada kekuatan tegangan dan tegangan CFC yang diperkuat fiber ada 3 daerah yang berbeda seperti pada gambar 3, yaitu daerah pertama adalah daerah penambahan tegangan linear. Seiring penambahan tegangan, aplikasi siklus pada komposit di daerah ini akan menghasilkan kelelahan minimal. Daerah kedua berawal pada saat tingkat tegangan mendekati nilai tegangan ultimat dari matriks yang tidak diperkuat. Siklus kelenturan pada daerah ini menyebabkan kelelahan komposit. Derajat penuaan CFC banding dengan rasio siklus tegangan terhadap kekuatan ultimat komposit. Kemampuan siklus dari CFC yang diperkuat pada daerah kedua ini merupakan ukuran fisik toleransi kerusakan material ini. Daerah ketiga berawal dari titik kekuatan ultimat komposit. Berawal daerah ini merupakan patahan dari fiber kuatnya. CFC yang diperkuat oleh partikulat. CFC yang diperkuat oleh partikulat isotropik dan memberikan sifat material yang baik dan isotropik secara 3 dimensi. Material seperti ini memiliki kekuatan tarik, kelenturan, dan ketangguhan patahan yang lebih rendah dibandingkan dengan CFC yang diperkuat dengan fiber kontinu. Karakteristik mekanik dari CFC yang mengandung partikulat berasal dari interaksi antara material penguat dengan material matriks. Pada komposit yang mengandung partikulat terjadi interaksi kimia dan perubahan pada koefisien Omai thermal antara matriks dan buatannya. Sedangkan mekanisme patahan CFC yang diperkuat menggunakan partikulat umumnya serupa dengan matriksnya dibandingkan CFC yang diperkuat fiber kontinu. Komposit fasa nanokeramik. Yang pertama, komposit fasa nanokeramik dapat dibagi 2 kelompok berdasarkan ukuran butir dari matriksnya. Satu matrik dengan ukuran mikrometer, yang kedua matrik dengan ukuran nanometer. Kelompok pertama adalah matrik dengan ukuran mikrometer yang mendispersi fasa kedua yang ukurannya nanometer. Fasa kedua sangat mempengaruhi mikrostruktur komposit dan sifat-sifatnya. Klasifikasi dari distribusi fasa kedua dalam matrik dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu intragranular, intergranular, dan intra atau intergranular. Kelompok kedua dari komposit fasa nanokeramik dengan matriks yang juga sebagai keramik, mana ukuran butir dari matriks bawah 100 nanometer. Jenis
jenis struktur nano akan terbentuk di istilah bahasa kimia juga dalam ukuran nano. Keramik nano menunjukkan sifat-sifat yang menjanjikan dalam mekanisme deformasi bila ukuran butir diperkecil mendekati 100 nanometer. Keramik nano menunjukkan juga ketangguhan yang tinggi, di mana mekanisme ketangguhan yang terbaru disebut ferroelectric domain switch yang berbeda dari jenis komposit keramik mikronano. Komposit mikronano awalnya menggunakan material penguat yang keras dan terdispersi kuat seperti SiC, Si3N4, TiC dan lain-lain. Di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan sifat mekanik. Namun kini peningkatan kekuatan patahan juga dapat dicapai dengan menambahkan material penguat baik yang lunak dan terdispersi lemah seperti logam, grafit dan HBN. Densitas, mikrostruktur dan sifat mekanik dari material penguat partikulat yang berukuran nano dalam komposit nano sangat dipengaruhi oleh fraksi volume dari partikulat dan kondisi sintering. Pada kami jenis nano, material nano kristalin sebagai matriks dan fasa penguat memberikan peningkatan pada sifat mekanik komposit. Pembuatan komposit yang mengandung partikulat sering menggunakan tekanan atmosfer. Material penguat yang terarah akan meningkatkan densifikasi dan komposit yang diperlukan dalam optimasi sifat-sifat mekanik. Sedangkan untuk meminimalisasi porositas, komposit dengan penguat whisker dan fiber kontinu dengan matriks yang dibuat dari serbuk sangat diperlukan prosedur penekanan panas. Sintering dengan tekanan atmosfer seringkali digunakan dalam pembuatan komposit yang mengandung platelet yang jumlahnya rendah. Sedangkan untuk memperoleh komposit dengan porositas yang rendah pada platelet dengan jumlah yang tinggi, pembuatannya dapat menggunakan prosedur dengan penekanan panas. Matriks dari serbuk dengan penguat fiber kontinu dapat dibuat dengan berbagai teknik seperti penekanan, slip casting, ekstrusi dan tape casting. Pembuatan berbagai bentuk mulai dari bentuk pelet hingga bentuk yang kompleks dapat diperoleh melalui prosedur sintering dengan tekanan atmosfer pada komposit dengan penguat partikulat. Bentuk produk kompleks yang dapat dipenuhi sangat terbatas pada komposit dengan penguat whisker dan fiber dan dengan matriks dari serbuk dan dengan penekanan panas unidireksional. Pembuatan produk dengan bentuk yang kompleks dari serbuk sangat memerlukan penggunaan penekanan panas isostatik. Tingginya biaya proses penekanan panas dalam pembuatan CNC membuat proses pada tekanan atmosfer lebih disukai. Materi yang sering digunakan pada CNC adalah 1. Gelas anorganik, 2. Keramik gelas, 3. Aluminium merah, 4. Silikon tidak.
dimensinya stabil, bahkan lebih stabil daripada logam. 2. Sangat tangguh, bahkan hampir sama dengan kedalaman dari cas iron. 3. Mempunyai karakteristik permukaan yang tahan haus. 4. Unsur kimianya stabil pada temperatur tinggi. 5. Tahan pada temperatur tinggi atau grip. 6. Kekuatan dan ketahanan tinggi dan ketahanan korosi tinggi. Kemudian kerugian dari seleksi, yaitu 1. Untuk sulit diproduksi dalam jumlah besar. 2. Relatif mahal dan non cost efektif. 3. Hanya untuk aplikasi tertentu. Aplikasi CMC yaitu sebagai berikut. 1. Seminal processing sebagai filter membranous, seal, liner, dan piping hazard. 2. Power generation sebagai kombustor parts, reserves, sebagai inner generation sebagai lucu. 4. Kombinasi dalam rekayasa atau SIG. Aluminum polis kristalin untuk perkakas foto. 5. Serat grafit atau gelas daun silikat untuk alas cermin laser. 6. Grafit atau keramik gelas untuk bengkala, perapat dan lem. 7. SIG atau lithium aluminosikat atau gelas untuk calon material mesin panas. Adapun pembagian komposisi berdasarkan penguat dapat dilihat dari gambar itu. Komposisi ada partikulat, fiber dan koruptut. Kemudian partikulat terbagi dan lagi menjadi harga partikel dan dispersion strength dan fiber dibagi menjadi continuous dibagi menjadi 2 yaitu continuous dan discontinuous. Discontinuous dibagi lagi menjadi 2 menjadi alternate dan random. Yang terakhir struktur dibagi menjadi structure dibagi menjadi 2 yaitu laminated dan sandwich panel. Sandwich. Pada gambaran itu komposit berdasarkan jenis penguatnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Partikular komposit penguatnya berbentuk partikel. Fiber komposit penguatnya berbentuk struktural komposit. Cara menggabungkannya material komposit ada 2 yaitu seperti di gambar. Oke. Gambar di mana, Mas? Jelaskan, Mas. Partikel struktur itu seperti ada bulat-bulat tadi ini tidak rapi. Kalau yang fiber komposit itu rapi. Bedanya yang terakhir lebih tahan, lebih kuat yang ini dan lebih padat. Apa sih? Waduh. Penyakit. Apanya? Yang 3 itu apa, Pak? Yang 3 saya tidak tahu. Ini kayaknya nggak lengkap ini. Ada Revisi. gambarnya bukan seperti ini, kurang ya? Ada mana sih, Mas? Maksudnya, coba Mas bisa duduk. Ya, ini. Dah. Coba perhatikan yang lain. Nanti kalau skripsi biar paham, biar nggak terlalu ini. Begitu mengajukan proposal penelitian. Berbentuk partikel 2. Ada berbagai arah dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. 3. Cara penguatan dan pengerasan oleh partikular adalah sebagai menghalangi pergerakan dislokasi. 2. Proses produksi pada komposit disusun oleh berbentuk partikel yaitu metalurgi servo dan kastil
Panjang partikel dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Harga partikel komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel, di mana interaksi reinforcement berbentuk partikel, di mana interaksi antara partikel yang aktif terjadi tidak atomic atau molekular. Partikel seharusnya berukuran kecil dan terdistribusi merata. Data dari harga partikel komposit adalah semet dan sen atau gravel. Semet sebagai matris dan sen sebagai atau gravel. Semet sebagai matris dan sen sebagai partikel. Periodit steel komentit sebagai partikulat. Dirs atau karbon sebagai partikulat. Cahaya ilahi. Asid base semet, Oksida base. oksida base semet atau oksida logam sebagai partikulat. Udah banyak itu. Flag sebagai penguat dan yang B filter sebagai penguat. Ya, filter sebagai penguat. Yang mana yang pas sebagai? Pakai flag. Flag itu kan datar ya, flag itu kan datar. Yang B itu pakai filter sebagai Mana kelihatan nggak kalau ini sebagai? Datar, kelihatan nggak? yang B itu tidak pakai. Ya ini partikel ini. Perhatikan bedanya partikel serat nanti. Kalau bimbingan nggak boleh sendiri-sendiri dibagi hilang terus ngadep nggak boleh ya. Harus tetap bimbingan dengan dosennya, foto, video atau video call boleh. Jadi menunjukkan. Dia menunjukkan dosennya nanti ada yang keliru kamu bakal apa datamu nggak akurat. Flag sebagai penguat kan katanya Bu Sufi data, jadi gambarnya lebih kecil. Fraksi partikulat sangat kecil dan jarang lebih dari 3%. Kalau yang B ukuran lebih kecil dari 10 sampai 250 mm. Selanjutnya dari B. Fiber sebagai penguat. Fiber komposit. Fungsi utama dari serat adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan. Karena tegangan yang dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat, sehingga serat akan menahan beban sampai beban maksimum. Oleh karena itu, serat harus mempunyai tegangan tarik dan modulus elastisitas yang tinggi daripada matrik penyusun komposit. Fiber yang digunakan harus memiliki syarat sebagai berikut. A. Mempunyai diameter yang lebih kecil. Harus memiliki syarat sebagai berikut. A. Mempunyai diameter yang lebih kecil dari diameter loopnya atau matriknya, namun harus lebih kuat dari loopnya. Harus mempunyai tensile strength yang tinggi. Parameter fiber dalam pembuatan komposit yaitu sebagai berikut. 1. Distribusi. 2. Konsentrasi. 3. Orientasi. 4. Bentuk dan ukuran. Bentar. Ini ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Distribusi. iya kan manis. Nggak usah pertanyaan dulu.
ngomong apa sih kak? Mas kuping, mas kuping. Bentuk. Kau usah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, NIM 19106-410-14. Pertanyaan saya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan bentuk frasa. Yang kedua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Rahman, NIM 49. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud partikulat? Saya balik. Saya mau bertanya, sebutkan macam-macam keramik dari yang mulai dari yang rendah sampai yang paling kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putro, NIM 36. Dan saya, apa pengaruh pemanasan dan waktu tahan terhadap karakteristik material komposit keramik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zainuri. Frasa atau frasa adalah gabungan kata yang bersifat non predikatif. Artinya frasa akan terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Frasa terdiri dari 3 kelompok: padat, gas, dan cair. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Januari. Fasa adalah sejumlah zat yang homogen, baik secara kimia atau fisika. Fasa juga dapat dikatakan adalah sebagai sistem yang homogen pada suatu fasa. Fasa sendiri terbagi menjadi 3, yaitu fasa gas, cair, dan padat. Januari ngomong ini. Saya akan menjawab dari Mas Zaini. Mas Zaini. Apa yang dimaksud dengan partikulat? Partikulat dikenal juga sebagai partikel halus dan jelaga, merupakan subdivisi kecil dari material padat tersuspensi dalam gas atau cair. Partikulat adalah bentuk polusi udara. Partikel udara lebih dari 10 sampai partikulat mikrometer dihitung. Partikel di sini aku loh ya. Lebih kecil dari partikel lebih kecil dari 10 sampai partikulat mikrometer. Komposit partikel partikulat merupakan terdiri dari 1 atau lebih partikel serbuk sebagai penguat dan terdistribusi secara merata dalam matriknya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Kuliadi, yaitu contoh keramik dari yang rendah sampai yang tertinggi kuatnya. Ya berarti kan itu yang Yaitu gerabah dibuat dari jenis bahan tanah liat. Yang kedua, keramik batu yang dibuat dari bahan lempung plastik yang dicampur dengan bahan tanah. bukan jenis itu. Keramik biasa, yaitu jenis keramik yang standar. Keramik granit merupakan keramik yang diaplikasikan pada penggunaan modern. Granit alam memiliki warna natural sehingga menciptakan kesan sejuk, natural, dan mewah. Keramik marmer. Keramik ini memiliki pesona visual yang sangat menarik.
dan mewah. Keramik teraso terbuat. Keramik ini yang tren di masa kini pada bangunan modern. Keramik homogeneous steel, yaitu sebuah produk ubin yang berbeda dengan keramik biasa. Jenis keramik homogeneous steel memiliki lapisan atas dan bawah yang suhu detailnya memiliki warna yang sama. Keramik kuadrat, keramik yang dibuat tanah liat tanpa ada campuran pasir kemudian dibakar dengan suhu yang sangat panas. Keramik mozaik, jenis keramik ini dibentuk dari potongan kaca atau keramik kemudian dirangkai dalam bentuk pola tertentu. Keramik paves digunakan untuk kolam renang. Menjawab pertanyaan dari Mas Putro. Bagaimana karakteristik keramik jika dipanaskan? Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka keramik akan semakin kuat dan keras dan lebih susah untuk pecah. Sebaliknya, semakin kecil suhu yang digunakan, maka keramik pun semakin mudah pecah dan tidak terlalu keras.